Pertama-tama, marilah kita pahami apa itu pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Fatur Rahman dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjawab tentang mengapa masyarakat masih rendahnya untuk membayar pajak. Secara lengkapnya, pajak banyak digunakan untuk pembangunan negara. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintah, serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Selain itu, tren menurut tax ratio juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang baik. Meski demikian, faktor rendahnya pemahaman pajak merupakan penyebab utama dari apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku jika tax ratio Indonesia berada di bawah standar regional maupun global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Yustiwati dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Nah, akibat yang pertama adalah pajak yang berkurang akan mengakibatkan menurunnya anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang akan mengakibatkan berkurangnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, berkurangnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur. Negara akan mengakibatkan kesulitan bagi penduduk yang berada di wilayah yang terluar dan terdalam dari Indonesia. Kemungkinan besar para penduduk tersebut akan sulit melakukan aktivitas yang biasa dilakukan apabila pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, aktivitas penduduk yang terhambat akan mengakibatkan pendapatan makin berkurang dan pembayaran dari sektor pajak juga akan terus melemah. Hingga nantinya kemungkinan kas negara akan mengalami defisit atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Yang keempat, tuntutan masyarakat akan pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara, salah satu caranya adalah berhutang kepada Bank Dunia. Apabila negara tidak mampu melunasi, hutang negara akan terus bertumpuk di Bank Dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitriani Sabila Siregar, absen 8, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, jawab pertanyaan tersebut merupakan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa sila kelima? Karena setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak mereka. Nah, bayar pajak itu kemana? Bayar pajak tersebut bayarnya ke pemerintah. Nah, dari hasil pajak tersebut, pemerintah akan membuat sebuah fasilitas umum untuk setiap warga negara Indonesia. Contoh fasilitas umumnya yaitu seperti BPJS, KJP, atau KIP. Nah, kenapa kita harus wajib bayar pajak? Karena fasilitas-fasilitas tersebut kan dari hasil pajak. Jika kita tidak bayar pajak, maka pemerintah tidak akan dapat memberikan kita sebuah fasilitas-fasilitas umum yang sangat baik. Jadi, kita harus wajib membayar pajak dengan setiap rutinnya agar pemerintah dapat memberikan kita fasilitas-fasilitas umum yang terbaik. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Dava, absen 26. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari soal tentang kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Soalnya itu nomor 4 itu adalah apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut? Saya di sini juga sudah menyiapkan jawaban saya sendiri yang sudah saya catat untuk tidak lupa dari jauh-jauh hari. Setelah saya mencari dari beberapa media internet, saya menemukan jawabannya seperti ini. Tentu pemerintah telah melakukan berbagai solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negaranya dalam membayar pajak. Misalnya seperti melakukan penyuluhan,
bimbingan dari sekolah yang sudah diberikan sejak dini bahwa membayar pajak bukan suatu kewajiban warga negara. Melalui iklan di sosial media atau stasiun televisi, namun rupanya kesadaran itu masih belum juga muncul. Buktinya apa? Buktinya saya mendapatkan dari data internet. Terbukti presentasi pada kasus kesadaran bayar pajak warga negara masih rendah ini dikatakan bahwa perusahaan yang seharusnya 6 juta yang membayar pajak hanya 520.000 perusahaan. Sedangkan wajib pajak pribadi baru 30% yang bayar. Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha pemerintah belum berhasil. Nah, menurut saya juga tambahan dari saya, kesadaran bayar pajak sendiri itu merupakan kesadaran dalam diri masing-masing. Percuma pemerintah juga sering memberikan penyuluhan-penyuluhan, pemberitahuan-pemberitahuan dari televisi. Bila masyarakatnya tidak peduli walaupun cuek, semua usaha pemerintah yang dilakukan itu akan sia-sia. Balik lagi, yaitu berarti suatu keberhasilan membayar pajak ini terlahir dari diri kita sendiri. Bila diri kita sendiri menyadari ingin membuat negara Indonesia maju, kita harus tepat membayar pajak, tidak boleh nunggak, baik pajak kendaraan bermotor, pajak rumah, dan lain-lain. Mungkin sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Sidki, nomor absen 02. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu kemukakan solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap pembayaran pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya. Di sini saya mempunyai 3 solusi. Yang pertama yaitu dengan cara memberi kesadaran kepada orang-orang yang susah membayar pajak, lalu menegurnya dengan memberitahu bahwa uang yang kita pakai untuk membayar pajak akan menguntungkan kita sendiri. Sebab dengan pembayaran pajak ini, maka fasilitas berkehidupan makin tertunjang. Lalu yang kedua, dengan cara membuat slogan-slogan untuk orang-orang yang susah membayar pajak. Seperti contoh, orang bijak taat pajak. Slogan ini dibuat agar orang-orang yang susah membayar pajak akan merasa tersindir dan bisa meningkatkan kesadaran dirinya terhadap pembayaran pajak tersebut. Lalu yang terakhir yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran pajak dengan cara memberikan denda ataupun penjara bila tingkat kejahatannya berjumlah besar. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Prakoso, nomor absen 32. Kelompok 2. Saya akan menjawab soal nomor 6 dalam konteks masih rendahnya masyarakat dalam membayar pajak. Siapa selain pemerintah yang bertanggung jawab yang dapat mensosialisasikan partisipasi dalam membayar pajak dan bagaimana dalam mengaplikasikannya? Saya akan menjawab. Salah satunya adalah generasi muda yang memiliki 3 pengaplikasian, yaitu gerak sajak atau gerakan sadar pajak yang memiliki 4 gerakan. Pertama, ada gerakan majak atau manfaat pajak. Gerakan manfaat pajak ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang betapa pentingnya manfaat pajak melalui media sosial. Pajak melalui media sosial atau situs web yang menampilkan apa manfaat dari pajak, sehingga tertanam kesadaran pajak pada generasi milenial. Kedua adalah gerakan kompak atau komparasi pajak. Gerakan ini menunjukkan betapa pentingnya pajak terhadap kemajuan suatu negara, sehingga diharapkan agar semua orang sadar membayar pajak untuk memajukan negaranya sendiri. Selain majak dan gerakan kompak, gerakan milenial juga menyediakan 2 kegiatan, yaitu gerakan ketebak, keterbukaan pajak, dan gerakan kesosialisasi pajak. Gerakan ketebak
ini memberikan keterbukaan pengelolaan pajak yang kepada wajib pajak. Gerakan ketebak ini diharapkan menambah kepercayaan generasi milenial untuk membayar pajak. Terakhir adalah gerakan sosialisasi e-pajak. Gerakan ini merupakan sosialisasi e-pajak kepada masyarakat luas karena masih minimnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan e-pajak ini. Sistem e-pajak sendiri diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus hal yang berkaitan dengan pajak. Hasilnya adalah peningkatan laporan SPT secara elektronik sebesar 9,8% dari tahun lalu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.